Jadi sebenarnya begini, 9 itu berapa pangkat berapa? 3 pangkat 2. Nah, kamu 3 tulis. pangkat 2. Ya, kamu tulis. 9. Jadi 3 pangkat 2 3 pangkat itu 2 9-nya. Lalu di sini ada 8, berarti kamu dikali pangkatkan dikali lagi 8. 8. Ini artinya kita tidak mengubah soal, tidak merubah bentuk soal. Kita manipulasi aja. Soal sama 9 pangkat 8, tapi kita ubah penulisannya aja, manipulasi ya. Jadi 9-nya itu kita ubah jadi 3 pangkat 2. Nah, kalau bentuk seperti ini kamu sudah belajar di aturan bilangan berpangkat. Ini artinya pangkat dipangkatkan. Pangkat dipangkatkan itu artinya apa? Ya pangkatnya kamu kalikan. 2 kali Pangkatnya, 8. iya, berarti 3 pangkat 2 3 dikali 2 kali 8. 8. Berarti jawaban akhirnya adalah 3 pangkat 3 pangkat 16. Nah, jawabannya D. Seperti itu, D. Sampai di sini paham nggak? Paham, Pak. Kalau aku nggak paham. Nah, nggak paham? Aku ngerti Jadi sekali. langkah pertama adalah kita ngubah bilangan pokoknya 9. Ini 9 kan namanya bilangan pokok, 8 itu pangkat. Jadi kita ubah bilangan pokoknya 9 itu menjadi sesuatu yang dipangkatkan. Nah, kita dapat 3 pangkat 2. 3 pangkat 2, 9. Lalu dipangkatkan lagi 8. 8 kan soalnya. Bapak, Oke ya, jadi, oi, kenapa? 3/2 itu dapat dari mana, Pak? Mana ada 3/2? 3 pangkat 2. 3/2. 3/2. Nah, 3 pangkat 2 itu dari 9. 9 kan 3 pangkat 2. Oh, Jadi kita ubah bentuk bilangan pokok 9. Jadi ini kuncinya di sini, 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Jadi ini yang digantikan. Jadi 9 itu digantikan oleh 3 pangkat 2. Lalu 8 kembali. 8 kembali itu soalnya. Ya. Jadi kita kasih kurung. Ini 9 nih. 9 pangkat 8. Nah, pangkat dipangkatkan, kita sudah belajar. Kita sudah belajar aturannya. Yaitu pangkatnya kita kalikan. Yaitu 2 kali 8. Nah, kita dapat hasil akhirnya 3 pangkat 16. Artinya 9 pangkat 8 bisa kita tulis 3 pangkat 16. Nah, ini yang disebut dengan senilai atau sama dengan. Berarti jawabannya D. Sip? Sip lah ya. Kira-kira oke, ngerti. sebentar loh. Ini Pak Guru pakai layar belakang hitam itu mengganggu penglihatan kalian atau gimana nggak? Enggak, Le. Enggak ya? Malahan Oke lebih ya. modern. Enggak lah. Oke ya. Ya, kalau misalnya hitam bagus ya. Kemarin kan saya pakai latar belakangnya putih kan. Nah, nanti kalau memang hitam oke, ya udah kita pakai hitam aja. Jadi saya boleh lanjut nomor 2 ya? Oke, Boleh, sip Pak. ya. Iya, Pak. Ini simple sekali, hanya beberapa langkah ya kalau paham ya. Oke, nomor 2. Nomor 2 adalah kalian disuruh mengurutkan bilangan. Jadi disediakan bilangan 3 pangkat 4, 4 pangkat 3, 2 pangkat 5, 5 pangkat 2. Kalian disuruh urutkan dari terkecil ke yang terbesar. B, Pak. Jumlahkan dulu, Pak. Jumlahkan dulu. Jumlahkan. Kok bisa jumlahkan? Jumlahkan nilainya. Oh, bukan jumlahkan, tapi cari nilainya. Oh, iya. Bukan jumlahkan, Cari jumlah itu nilainya. tambah. Nah, cari nilainya. Oke, berarti Pak Guru tulis ya. Sabar, pelan-pelan. Pak Guru tulis dulu 3 pangkat 4. Lalu ada 4 pangkat 3. Lalu ada 2 pangkat 5. Lalu ada 5 pangkat 2. Oke, kamu bilang cari nilainya. Ayo sekarang dibantu. 3 Berapakah 3 pangkat 4 pangkat 4? sama dengan 81. 81. Oke. Sekarang saya tanya dulu, 64. ada yang bingung nggak? Bentar dulu. Ada yang bingung nggak 81 dari mana? Enggak. Aku. 3 pangkat 4, 81. Ada yang bingung nggak? Kenapa 3 pangkat 4, 3 81? kali 3 kali 3 kali 3. Ya, 3-nya betul. ada 4 kali. Ya, Oh. kita kalikan 3-nya sebanyak 4 kali. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. 9 kali 9, berarti 81. Oke ya, sampai di sini paham ya? 4. Lanjut, 4 pangkat 3 tadi berapa? 64. 64. 64. Oke. Next, 2 pangkat 5. 32. Mantap. 5 pangkat 2. 25. 25. Oke. Nah, kita sudah temukan nilainya.
Kita tinggal mencari sesuai permintaan soal. Urutkan dari terkecil ke terbesar. Dari mereka semua ini yang paling kecil siapa? B Yang jawabannya. paling 5 kecil pangkat 25. 5 pangkat 2. Yang paling kedua. kecil 25. 5 25 itu pangkat siapa? 5. 5 pangkat 2. 5 pangkat Kamu tinggal 2. cek. Jadi jawabannya apa? B. B. Oh, B. Yang B. Mana paham nggak? Ham. Ya. Jadi urutannya kan 25. 25 siapa? 25 tuh 5 pangkat 2. Habis itu 32. 32 itu siapa? 2 pangkat 5. Habis itu 64. 64 siapa? 4 pangkat 3. Jadi yang dijawab itu adalah soalnya. Bukan 25, 32, 64, 81. Bukan ya. 25, 32, 64, 81. Itu caranya. Cara kalian untuk menentukan urutan. Yaitu dengan mencari nilainya. Yang kalian jawab itu tetap jawabannya ini. Ya. Yang kalian jawab itu ini. Soalnya. Oke ya, paham ya? Lanjut lagi kita, next. Nomor 3. C, Pak. Nomor 3. Kira-kira setinggi ini cukup lah. Di antara bilangan berikut, tentukan bilangan ganjil positif. Maksudnya adalah C. dari bentuk ini, ya sabar ya. Dari bentuk ini, manakah yang menghasilkan bilangan ganjil positif? Kamu tidak perlu hitung nilainya ya. Jangan coba-coba menghitung nilainya. Ini sangat susah C, sekali ya. Kenapa kok bisa C? Karena dua-duanya bilangan ganjil, Pak. Yang pangkat dengan ini bilangan bulatnya. Oke. Ya oke, kita simpan dulu ya itunya. Oh. Tapi Pak Guru kasih note dah. Pak Guru kasih catatan. Catatan ya. Ini catatan untuk soal ini. Sekarang kita ingin menghasilkan bilangan ganjil. Sebelum menghasilkan bilangan positif ya, kita ingin menghasilkan bilangan ganjil. Kamu tahu gak bilangan ganjil itu ciri-cirinya seperti apa? Bilangan yang Contoh, tidak contoh. dibagi, Yang bilangan yang tidak bisa dibagi 2 bukan tidak bisa, tidak habis. atau tidak habis. Bagi mah bisa, habis masalahnya habis atau tidak ya. Itu salah satu pengertiannya boleh lah ya. Bilangan yang tidak habis dibagi 2, berarti dia termasuk ganjil. Kalau yang habis dibagi 2, Bilangan genap. Genap. berarti dia Bilangan genap. Oke. Nah, itu mungkin yang kamu dapat. Nah, sekarang saya kasih tahu trik-triknya lagi yang lebih gampang. Untuk menentukan bilangan ganjil, kamu tinggal cek, atau bilangan genap ya. Kamu untuk menentukan bilangan ganjil atau genap, kamu tinggal cek angka satuannya. Angka satuan adalah yang belakang. Kalau angka satuannya ganjil, berarti dia bilangan ganjil. Kalau angka satuannya genap, termasuk 0, dia berarti genap. Ya, misalnya ini 111, belakangnya 1. 1 kan ganjil, berarti 110, 111 itu ganjil. Berarti ini ganjil. 112 belakangnya genap, berarti ini genap. Genap. 113 ini ganjil, berarti ini ganjil. 114 belakangnya 4 genap, Genap. berarti ini genap. Ya, itu cara untuk menentukan bilangan ganjil atau genap. Nah, sekarang perhatikan. Kalau saya punya bilangan ganjil, ya. Bil ganjil. Saya pangkatkan dengan suatu bilangan. Bilangan ganjil saya pangkatkan dengan suatu bilangan. Ya terserah bilangannya berapa. Apakah ini menghasilkan bilangan apa? Contoh, saya punya bilangan ganjil 3. 3 saya pangkatkan dengan 2. Hasilnya Genap. 9. Genap. 9 kok genap? 9 tuh ganjil. Ganjil. Nah, contoh lagi. Saya punya bilangan ganjil 3. Saya pangkatkan 3. Hasilnya 3 pangkat 3, 27. Berarti dia juga ganjil. Bisa gak kamu simpulkan? Kalau ada suatu bilangan ganjil dipangkatkan sesuatu, hasilnya pasti? Ayo, bingung? Bisa Iya, ganjil. hasilnya juga pasti Hasilnya bilangan tetap ganjil. bilangan ganjil. Bilangannya ya, kita tidak tahu nilainya berapa ya, tapi bilangannya pasti bilangan
ganjil. Paham kan di sini kan? Kalau ada bilangan ganjil dipangkatkan apapun, hasilnya pasti bilangan ganjil. Sebaliknya, kalau ada bilangan bulat, bukan bilangan bulat, bilangan genap, kita pangkatkan sesuatu, itu hasilnya juga pasti bilangan genap. Contoh, 2 pangkat 3, 8. 8 kan genap. 2 pangkat 2, 4. 4 kan genap. 2 pangkat 5, 32. 32 itu genap. Jadi pasti bilangan genap. Oke ya. Setelah itu, kita jelasin lagi yang satu lagi. Berarti saya sudah jelasin tentang bilangan ganjil ya. Bagaimana menghasilkan suatu bilangan ganjil dari bilangan berpangkat. Ya ini dia, ini notnya. Selanjutnya saya tambahkan, kalian harus membedakan ya. Harus membedakan penulisan ya. Antara ini ya. Kamu harus bisa membedakan tulisan ini. Contoh, saya punya contoh nih. Negatif 2 saya pangkatkan 4 dengan negatif 2 pangkat 4. Harus membedakan ini ya. Negatif 2 dalam kurung dipangkatkan 4 dengan negatif 2 dipangkatkan 4. Ini beda lah ya. Apakah sama? Apakah sama? Apakah sama negatif 2 dipangkatkan 4 dengan negatif 2 pangkat 4? Beda. Sama gak menurutnya? Beda ya? Ini beda. Beda. Ya? Beda, bukan sama, pasti beda. Ini beda, jadi hati-hati penulis. Makanya kalau kita salah nulis, artinya pasti berbeda. Matematika itu bahayanya di situ. Salah nulis, maksudnya berbeda. Kamu harusnya bagi, kamu tulis sekali, udah pasti salah, udah pasti berbeda maksudnya. Harusnya ini dibagi nih, tapi kamu tulis sekali, tapi hasilnya benar, tapi kan salah. Ngerti kan maksudnya kan? Itu dia. Ini negatif 2 di pangkat 4. Sesuai definisi. Sesuai definisi itu artinya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Negatif 16. Bukan negatif 16, salah. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali negatif positif. Berarti jawabannya 16. Sedangkan negatif 2 dipangkat ke 4, ini artinya yang dipangkat ke 4 itu 2-nya. Negatifnya tidak kena pangkat. Berarti dia tetap ada negatif baru 16. Jadi kesimpulannya adalah ya. Jadi kesimpulannya adalah negatif 2 dipangkatkan 4 itu tidak sama dengan ya, tidak sama dengan negatif 2 pangkat 4. Jadi hati-hati. Dia bisa sama, mungkin dia bisa sama untuk kasus yang lain. Tapi untuk yang ini dia tidak sama. Oke ya, sampai di sini paham ya? Jadi hati-hati penulisan. Kalau kamu lihat di soal buku paket, soal di buku paket pangkatnya itu tidak di dalam kurung. Ini soal sudah Pak Guru edit. Kalau soal aslinya di buku paket, itu tidak ada kurungnya. Kalau tidak ada kurungnya, berarti jawabannya pasti bilangan negatif. Semua jawabannya pasti bilangan negatif. Artinya soal di buku paket nomor 3, itu tidak ada solusinya. Tidak ada jawabannya. Nah, di sini Pak Guru edit soalnya, Pak Guru kasih kurung, supaya ada penyelesaiannya. Gitu, kita ralat istilahnya ya. Ya, kalau di depannya negatif nanti hasilnya berapa, negatif berapa, negatif berapa, negatif berapa. Berarti tidak mungkin dapat positif. Kan di soal tanya positif. Paham ya? Jadi Pak Guru edit ini soalnya edit nih. Kalau kalian lihat aslinya tidak ada dalam kurung. Ya. Ini soal sudah diubah. Nah, sekarang satu lagi. Di mana ya? Di sinilah ya. Kita kasih batas. Kalau saya punya negatif 2, saya pangkatkan 1, itu hasilnya berapa? Tolong bantu hitung. Negatif 2. Negatif 2. Oke, negatif 2. Saya punya negatif 2, saya pangkatkan 3. Hasilnya? 8. Negatif 8. Negatif 8. Satu lagi. Negatif 2, saya pangkatkan 5. Hasilnya?
Negatif 32. Negatif 32. Oke ya, paham ya? Nah, bedakan dengan ini. Saya punya negatif 2, saya pangkatkan 2. Ini hasilnya berapa? 4. 4. 4. Saya punya negatif 2, saya pangkatkan 4. Hasilnya berapa? 16. Positif 16. 6. Positif 16. Saya punya negatif 2, pangkatkan 6. Hasilnya 64. 64. 64. Coba kamu perhatikan perbedaan antara yang sebelah kiri ini dengan yang sebelah kanan ini. Apa bedanya? Terus Kalau bisa ganjil nggak tarik kesimpulan? Bedanya yaitu Apanya? pangkatnya ganjil. Apanya ganjil? Pangkatnya genap. Betul. Kalau pangkatnya ganjil, hasilnya Hasilnya Negatif. negatif. Tapi Kalau pangkat kalau genap, pangkat genap hasilnya- tidak. Itu positif Nah, kalau hasilnya. genap, hasilnya positif. Berarti kita bisa tarik kesimpulan, kalau saya punya suatu bilangan A, negatif A, saya pangkatkan dengan ganjil. Ganjil di sini maksudnya bilangan ganjil ya, akan menghasilkan bilangan negatif. 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 Sedangkan kalau saya punya bilangan negatif, saya pangkatkan dengan genap, saya akan menghasilkan Positif. bilangan Positif. 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 Oke ya, paham ya sampai di sini ya. Nah, kalau sudah paham, kita Paham, coba analisa soalnya. Kita disuruh minta mencari bilangan ganjil tapi positif. Sekarang kita cek dulu. Dari A, B, C, D, yang bilangan ganjil siapa? A dengan C. Untuk menghasilkan bilangan ganjil. Untuk menghasilkan bilangan ganjil berarti not yang ini. Ya, yang menghasilkan bilangan ganjil. Ini dia ya. Bilangan ganjil diperoleh dari bilangan ganjil dipangkatkan apapun. Bilangan ganjil dipangkatkan apapun. Berarti kita cari yang ganjil. 111 itu ganjil, 113 itu ganjil. Berarti jawaban kita tinggal 2. Kalau bukan A, ya C. Ini analisa nih, analisa pilihan Berarti ganda nih ya. Jawabannya itu A. Betul, jawabannya Karena A. hasilnya yaitu positif. Betul, jawabannya A. Jadi kalau kita mau tulis satu-satu, ini kan bilangan ganjil. Ganjil, pangkat apapun, dia pasti hasilnya ganjil. Tapi yang dipangkatkan adalah genap. Maka dia hasilnya adalah positif. Berarti di sini hasilnya adalah ganjil positif. Ganjil positif. Bagaimana yang B? Yang B apa? 112 itu genap. Berarti dia hasilnya itu genap. Genap apa? Genap. Pangkatnya ganjil atau genap? Genap. Negatif. Genap. Pangkatnya Negatif. ganjil atau genap? Genap. Genap. Berarti dia ganjil. negatif. Negatif. Oke. Coba yang C, silakan. 113 min 113 dipangkatkan Ganjil. 90. Ganjil negatif. Ganjil Ya, negatif. ganjil negatif. Oke ya, paham ya. Lalu yang terakhir ini Genap Genap. positif. Genap ya positif. genap, Genap genap positif. positif. Ya. Yang diinginkan soal adalah ganjil positif. Berarti jawabannya adalah A. Oke ya. Ternyata untuk menyelesaikan soal ini kita butuh not, catatan. Ini tambahan aja ya. Ini kebetulan muncul karena kita bahas soal. Kalau tidak bahas soal ya Pak Guru tidak ajarkan. Ini untuk mensupport lah, untuk menjawab soal. Ini pengetahuan tambahan lagi nih ya. Oke. Gimana, ada pertanyaan sebelum dilanjut? Kalau tidak ada, kita boleh paham? Tidak. Oi, Ada Pak. kenapa? Silakan. Bagaimana Bapak bisa dengan cepat mengetahui kalau 88 itu ganjil? 8 tuh ganjil. Maksudnya yang mana? Ini. 88 Ganjil ini ya? itu ganjil. Iya. 88 tuh genap, bukan ganjil. Oh, lalu Oh. Ganjil di sini diambil dari bilangan ganjil ini. Yang di bawah ini nih, not ini nih. Ini kan bilangan ganjil. Karena bilangan ganjil dipangkatkan apapun, bilangan ganjil dipangkatkan apapun, hasilnya bilangan ganjil. 111 itu bilangan ganjil. Mau dia pangkat apapun, dia pasti hasilkannya ganjil. Nah, sekarang positifnya dari mana?
positifnya ada dari pangkatnya. Kita ada not kedua di sini. Ya, kalau ada suatu bilangan negatif dipangkatkan genap, dia hasilnya pasti positif. Ini kan pangkatnya 88. 88 kan genap. Apapun pangkat genap, dia hasil positif. Bilangan negatif apapun pangkat genap, dia pasti positif. Ya, sekarang isi A-nya siapa? A-nya kan bisa ganjil, bisa genap. Kalau A-nya ganjil, dia pasti hasilnya ganjil positif. Gitu. Jadi ini guna not, kita berikan not ini supaya membantu solusi di sini. Sip ya, oke ya. Sip. Gimana? Coba dicerna dulu pelan-pelan. Tidak perlu buru-buru karena ini belajar. Tidak jelas langsung tanyakan sampai paham. Bila perlu membuat kalimatnya sendiri supaya lebih paham. Boleh lanjut atau gimana? Berarti kita selesai untuk bagian pilihan ganda. Bagian pilihan ganda 3 soal ya, nomor 4 Pak Guru tidak ambil. Sekarang kita langsung ke uraiannya, ada di buku paket kalian juga. 87 berarti ya, tadi 86 berarti 87. Oke. Nyatakan bilangan berpangkat tersebut menjadi bilangan desimal. Jadi kamu disuruh menjadi bilangan desimal. Ini hati-hati nih, pemahaman ini hati-hati ya. Ini di sini ada bilangan desimal. Saya takutnya dalam pikiran kalian menganggap itu berarti yang koma. Bukan ya, bilangan desimal di sini bukan yang koma ya. Yang koma itu namanya pecahan desimal ya. Bedakan ya. Bilangan desimal di sini adalah bilangan yang kita gunakan sehari-hari. Bilangan dengan basis 10. Basis 10, yaitu angka yang digunakan adalah 0 sampai 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu yang disebut dengan bilangan desimal. Selain bilangan desimal, ada lagi bilangan biner. Bilangan biner, bilangan ya triple, bukan triple ya, basis 3. Kita ngomongnya pakai basis 3, basis 8, basis 16. Kalau 16 itu heksadesimal. Kalau basis 10, ini basis 10 namanya bilangan desimal. Contoh bilangan biner, kalau bilangan biner dia hanya menggunakan angka 01, 01, 01. Hanya mengerti 01, 01 itu adalah bahasa komputer ya, digital. 0 itu berarti off, 1 itu on. 0 itu berarti tidak ada sinyal, 1 itu ada sinyal. 0 itu berarti tidak ada arus, 1 itu artinya ada arus. Nah itu kalau kita ngomongin penerapannya nanti. Di komputer kita juga sama kayak gini. Apapun yang kita ketikkan diubah dulu jadi apa, lalu diproses, dikembalikan lagi. Seperti itu. Dan prosesnya cepat. Ya, jangan salah tentang bilangan desimal ya, bukan koma ya. Saya contohkan satu gampang, yang A. Kok pakai warna merah? Kita pakai putih dong. Yang A 10 pangkat 8. Ya udah langsung aja. 10 pangkat 8 artinya kan 10 kali 10 kali 10 kali 10 gitu. 100 Langsung juta. aja. Nolnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah kalau dibaca artinya 100 juta. Betul. Kalau dibaca 100 juta. Oke selesai. Seperti itu. Bilangan pangkat jadi bilangan desimal. Dan silakan lanjutkan untuk nomor B dan seterusnya. 5 pangkat 8. 5 kali 5 kali 5. Silakan dihitung. Saya tunggu jawaban akhirnya saja. Mau kalian gunakan alat bantu hitung, kalkulator silakan. Yang penting ketemu deh 5 pangkat 8 itu berapa. Ayo. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Berarti 25 kali 25. 625. 625 kali 625. Berapa tuh? Gimana? Dihitung? Kalkulator saja kalau lama. 3.125. Bentar, pelan-pelan. Gimana? 300? Padahal mau jawab dari jauh sama Jovian sama yang lain. Enggak, 300? Saya tidak mendengar suara Anda. 390.625. 625. Apakah yang lain sama?
Pak Guru sih nggak cek loh ya. Sama. Saya Iya, yakinkan. Udah ya, berarti Iya, benar. sama. Saya yakin dengan jawaban kalian. Lanjut. Negatif 10 pangkat 6. Nah, ini sesuai yang Pak Guru not tadi ya. Bedakan dengan yang ada dalam kurung dengan tidak ada dalam kurung. Oke, ini jawabannya apa? Negatif 10 pangkat 6. Tapi negatifnya tidak dalam kurung. Positif. Itu sudah kok positif? Kok positif? Bukan. Salah Pak, salah. Positif. Negatif 10 pangkat 6 tuh berapa? 1 juta kak. Ya nolnya 6. 1 2 3 4 5 6. 1 Baru juta. kita coba baca 1 juta, berarti negatif 1 juta. Oke, selesai. Lanjut Negatif deh. 1 juta. 1 juta Udah kak. selesai. Iya 1 juta, betul. Pak. Yang D 2 pangkat berapa tuh? 2 pangkat 4 Coba keempat. dikalikan 10 10 pangkat 7. Ya ini hitung satu-satu. Hitung dulu 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? 16. 16. 16. 16. 16. Oke. 10 pangkat 7 berarti nolnya ada sebanyak 7. Nolnya ada 7. 1 2 3 4 5 10 6 juta. 7. 10 juta. Ya, tinggal kalikan. Saya langsung hitung, selesai. Berarti 160 juta. 160 juta. Yang terakhir, dalam kurung negatif 2 dipangkatkan 4, lalu dikalikan negatif 3 dipangkatkan 5. Oke, Pak Guru kerja di bawah, biar bantu hitung negatif 2 dipangkatkan 4. Negatif 16. Positif. Salah lagi, kok negatif? Positif 16. Jadi ini positif 16 dikalikan. Nah, ini berapa nih? Negatif 3 dipangkatkan 5. Ayo. Berarti negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Berarti pasti jawabannya 243. min. Negatif 243. Kita kasih kurung karena negatif. Langsung bantu kalikan lagi. Saya tunggu jawabannya. Positif kali negatif, berarti jawabannya negatif. Oke, negatif berapa? 16 dikali 243. Negatif 388. 388. Gini, 88. Negatif gini. 300. Ya 300. 3.888. 88. 3.888. Iya. gini. Oke, sip. 1888. Sip. Oke, setuju. Ada yang bingung? Ini nomor 1, yaitu mengubah bilangan berpangkat menjadi bentuk bilangan desimal yang seperti ini. Lakukan saja seperti biasa, tidak ada trik apa-apa, yang penting hitung nilainya. Oke. Lanjut atau ada yang bertanya? Gimana? Sip. Lanjut ya. Oke, nomor 2. Ya, Pak. Nah, oke, kita geser. Ya ini tinggal lengkapi aja ya, gampang banget ini. Oke, nomor 2. Nomor 2 adalah kalau kita lihat soalnya kebalikan dari soal nomor 1. Kalau nomor 1 diberikan bilangan berpangkat, cari bilangan desimal. Sekarang kamu diberikan bilangan desimal, kamu disuruh jadikan dalam bentuk pangkat. Ya. Oke, Pak Guru contohkan 1. Di sini kayaknya bisa. Di sini aja deh. Di sini aja deh. Ya. Contohkan yang 9 juta ya. 1 2 3 1 2 3. Oke, jadi kita kerjanya seperti ini ya. 9 juta. 9 juta adalah 9 dikali 1 juta. Kan gitu kan? Betul kan? Nah, 9 sendiri itu artinya 3 pangkat 2. Lalu kita kalikan dengan 1 juta. 1 juta itu 10 pangkat 6. Nolnya 6, berarti 6. Selesai untuk yang A. Gampang sekali. Silakan yang B. 46656. 46656. Ini kalau mau langsung silakan. Ditunggu jawabannya. Siapa pangkat siapa gitu. Ayo jawab. Udah nyerah aku, soalnya jawab serius tuh.
Hei, ini angkanya besar-besar loh ya. Kamu nggak lihat yang nomor E tuh sampai jutaan tuh. Aduh. Pusing kalau kita begitu. Ya, ini kalau kemampuan berhitungnya kurang, soal-soal seperti ini akan sangat melelahkan ya. Soal-soal seperti ini akan sangat melelahkan. Yang perkaliannya izin belum minum, Pak. lancar. Ya, silakan. Yang perkaliannya belum lancar, pembagiannya belum lancar. Ini akan sangat-sangat menyita waktu kalian. Belum lagi sudah hitung panjang-panjang, ternyata salah hitung, salah kali. Ya. Ya, kalau bingung kita pohon faktor aja. Kita pohon faktor. Kamu punya jurus membagi kan? Contoh ya, kita 4, 6, 6, 5, 6. Kita langsung bagi aja. Bagi 6. Kalau bagi 6 paling dekat siapa? 7? 7 ya. 7 itu 42 ya. 42. Oke, berarti 46. Berarti 7 lagi. Iya. 7 lagi. Berarti 2. Iya, 7 lagi. Berarti 45. 7 lagi. Betul? 42, Iya, 36. iya. Berarti 6. Berarti kamu dapat 6, 7, 7, 7, 6. Jadi gini, 4, 6, 6, Udah itu aja. 5, 6. Kamu kan suka buat kayak gini. Nah, ini 7, 7, 7, 6. Kayak gini. Terus kamu bagi 6 lagi. Hasilnya berapa? Ayo, bantu hitung dong. Mana nih? Untuk melatih perkalian kalian. Ya. 7 bagi 6 kan 1. 17 bagi 6, 3, 18 ya. Berarti 2. 1 kan 6. 1296. 96. Lalu kita bagi 6 lagi. Ayo, 12 bagi 6 kan 2. 0 kan, habis turun 9 dapat 1. 260. 216. Bagi 6 lagi. Ya, 216 bagi 6 lagi dapat 36. 36 kita bagi 2 lagi. Kita bagi 6 lagi dapat 6. Berarti 6-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini jawabannya 6 pangkat 6. Selesai. Ya, memang agak lama tapi selesai. Ya, paham kan maksudnya kan? Selalu ada caranya. C, yang C gampang. Ayo, let's go. Saya suka kerja yang C kayak gini itu gampang. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, berarti ini gimana? Ya udah, kamu bisa tulis negatif, biarin aja tetap negatif. 15 dikali 1, 2, 3, 4, 5 berarti 10 pangkat 5. Udah selesai. Yang D? Ya. Yang Jangan mempersulit diri sendiri. Langsung gini aja udah selesai. 3 Nggak paham. 0 3 7 5. 3 0 3 7 5. Nah, ini harus bagi seperti cara tadi. Ya, kita pakai pohon faktor lagi ya. 3 0 3 7 5. Karena saya melihat belakangnya 5, berarti ini pasti habis dibagi 5. Kita bagi 5. 30 bagi 5 6. Habis 3 nggak bisa. Naik 0 37 bagi 5 dapat 7. 35 25 dapat 5. Oke. Bagi 5 lagi karena belakangnya 5. Selama belakangnya 5 kita bisa bagi 5 ya. Bagi 5 60 kan berarti 1215. 1215 gini. 15. Oke, belakangnya 5 kita bagi 5 lagi. 12 bagi 5 paling dekat 243. Nah, 243 nggak bisa bagi 5 lagi. Oh iya. 24 nggak bisa lagi. Kita bagi 3. 81 bagi 3 lagi. 27 bagi 3 lagi. 9 bagi 3 lagi. 3. Oke, kita hitung. 9. 5-nya ada berapa buah? 1 2 3 4. Oh, ada 3. 5 pangkat 3. 2. 3-nya ada berapa? 1 2 3. 5. Berarti 5 pangkat 3 kali 3 kali pangkat 5.
Tapi saya tulisnya 3 dulu, biar angka kecil dulu ya. Jadi 3 pangkat 5, 5 pangkat 3. Oke, selesai. Walaupun kita butuh coret-coret. Lalu hapus lagi. Oke, kayak begini. The last one, silakan. Kita habiskan. Di sini yang E. Negatif 2 juta. Aduh, malas banget 2 juta. 109.375. Oke, ini kan belakangnya 5. Kita akan membagi dengan 5 ya. Negatifnya kita abaikan dulu. Kita tulis 2109375. Oke, sambil dibantu. Bagi 5 berapa? 21 bagi 5 4. Sisa 10 2 habis. Ini 1 4 3 8. 8 kan 40. Berarti 37 berarti 7 35 berarti 7. Oke, lanjut lagi. Nah, ini bagi berapa nih? 7. 1. Ayo bagi Bapak. 421 877. Saya hitung dulu. Ini kan 12 15. Bagi 2 kan enggak bisa karena dia ganjil kan? Iya. Bagi 3 bisa Kak? Saya coba Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa ya bagi itu ya? Bagi 3 nggak bisa ya? Nggak bisa. Atau saya salah lagi. Jangan-jangan bukan 421 877. Coba kamu sambil bagi lah. Kalkulator. Oh, pakai Benar kok. Benar ya? Oke, lanjut. Bisa nggak dibagi 3? Bisa Pak. Oke, bagi 3 hasilnya berapa? Kalau bagi Langsung. 3 140.625. 25 gini. Hah? Gimana tulisannya? Benar? Ulangi, coba bacanya pelan-pelan. 140 140 140 625. 625. Mana bisa 25 belakangnya 7? 7 kali 3 kali 5 kan 15 macam. Mana bisa belakangnya 7? Iya. Salah bagi nih. Ini salah bagi nih. Kecuali ini 5. Bisa. Ayo. Benar gak dibagi 7? Benar gak dibagi 3? Tadi aku bagi 5 itu sampai 27. Habis 27 tak bisa dibagi 5. Jadi Nah, ini bagi 3 bisa kan? Bisa dong. Dapat 1. Kalau bagi 3 Pak, ada koma. Ini bagi 3 ada koma. Enggak lah. Ada koma. Jadi hasil Saya hitung. di Iya Pak, ada koma Pak. 140 Bagi ada 3. komanya Bagi yang Pak. lain. Bagi berapa? Oh, ini saya salah bagi, pantas lah. Kalian tidak perbaiki yang ini sih. 75. Hasilnya berapa? 75 kan? 75. Pantasan tadi bingung aku. Nah, itulah dia. Jadi 4218 berapa? 75. Udahlah kalau gue 75. pusing. Benar Pak. Ini kan 421. Nah, ini kan 40.000. bisa bagi 5. 75 bagi 3 Pak. Bukan, bagi 5 dapat berapa? 44375. 4. Enggak ada perbaiki loh, berapa lah hasilnya? 43 80 5. 4 kan 20, sisa 1 10. 421 Bisa dibagi 27 sih Pak, yang 210 gitu. Gini. Oke, terus kita bagi 5 lagi ya. 421875 4.375. 88 84375. 375. Oke, bagi 5 lagi. Lanjut. Come on. Udah mau selesai nih. Come on. Pas. 16875. 1 6875. 6875 bagi 5 lagi. 3.375. 3375. 37 3.375.
3375. Iya, Pak. Oke, bagi 5 lagi. Bagi 5 lagi. 675. 675. Bagi 5 lagi. 135. 135. 135. Bagi 5 lagi. 27. 27. Oke, 27 saya tahu 3 pangkat 3 ya. Jadi 5-nya ada berapa? Kali 1, kalian 2, hitung pada 3. aku mau hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini sama dengan Kali lihat dari negatif 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 7. Oke ya. 5-nya 7 kan? 1, 1, Negatif 2, 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 7. Iya, betul. Ini dia. Sudah. Oke, selesai.